Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran pada hari ini dimulai, marilah kita membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini siapa yang nggak masuk ya anak-anak? Riyandi itu Ana. Riyandi Bu. Kenapa? Dia pergi. Pergi Ada kemana? kepentingan keluarga. Oh, udah ada suratnya apa belum? Sudah tadi sudah tak kasihkan ibu. Masa? Ya udah nanti bilang ya, suruh langsung dikasihkan ke guru. Ya. Selanjutnya yaitu Ibu akan menyampaikan materi pada hari ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Gambar Al-Qur'an. Ada yang tahu? Al-Quran sama tasbih Bu. Ya. Siapa yang sering membacanya? Saya, insya Allah. Saya. Kenapa kita harus mempelajari ini? Ada yang bisa menjelaskan? Saya Bu, Al-Quran itu sebagai pedoman bagi kita. Tujuannya yaitu siswa dapat mengetahui tujuan dan fungsi dari Al-Quran, dan juga siswa itu mengetahui perilaku yang memfungsikan Al-Quran secara benar, dan juga siswa itu mengetahui fungsi Al-Quran secara benar. Kali ini kita akan mempelajari tentang Al-Quran ya anak-anak. Siapa yang sering bacanya? Siapa? Kami semua. Kapan kalau baca? Kalau Habis di maghrib, sholat. Di sholat. Iya. Saja? Habis sholat terus pokoknya. Oh ya udah, Mbak Isna pinter. Iya. Oke, selanjutnya yaitu kita mulai pelajarannya ya. Yang pertama itu Al-Quran, yaitu ada kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran itu sebagai sumber pokok ajaran agama Islam. Maksudnya yaitu sumber pokok itu apa? Sumber pokok. Berarti ya pedoman, berarti tempat kembalinya suatu permasalahan. Berarti Al-Quran itu sumber pokok yang nomor satu. Yang kedua kan ada hadis, terus ijma dan ya. Nah, Al-Quran ini yang paling nomor satu atau yang paling pokok. Rujukan semuanya itu di Al-Quran. Kemudian di dalam Al-Quran itu ada makna global sama ada makna tafsir. Makna global itu apa? Siapa yang bisa menjelaskan? Secara umum. Secara umum. Global berarti menyeluruh. Berarti di dalamnya menjelaskan tentang apa? Kalau global itu menyeluruh, maksudnya di dalam Al-Quran itu penjelasannya tidak terlalu rinci, Masih luas. masih luas. Itu seperti tentang minum khamar, itu dalam Al-Quran itu masih sangat luas cakupannya. Yang kemudian selanjutnya yaitu tafsir atau menyeluruh khusus. Maksudnya itu secara tafsir itu secara terperinci, yaitu di dalam Al-Quran itu sudah ada suatu perbuatan yang sudah diatur seperti sholat, zakat, puasa. Di dalam Al-Quran sudah ada kan? Ya. Sudah disebutkan bagaimana sholat itu. Kemudian nanti dilengkapi dengan hadis. Yang selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi Al-Quran. Di sini ada 3, yaitu sebagai petunjuk, sumber pokok ajaran Islam, dan sebagai peringatan. Yang pertama itu sebagai petunjuk. Ada yang bisa menjelaskan Al-Quran sebagai petunjuk? Ada yang bisa menjelaskan? Saya Bu, Ya Mbak Isna. sebagai petunjuk bagi manusia. Dengan mengikuti petunjuk Al-Quran tersebut, manusia akan mempunyai arah dan tujuan hidup yang jelas dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Ditegaskan di dalam Al-Quran. Quran Surat Al-Baqarah Juz 2 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah Juz 2 ayat 2. Sudah Bu. Oke, terima kasih Mbak Isna. Sudah jelas semua ya yang dijelaskan Mbak Isna. Yang kedua yaitu Al-Quran itu sebagai sumber pokok ajaran agama Islam. Tadi sudah dijelaskan ke poin yang pertama ya tadi. Coba dalilnya disebutkan oleh Mbak Latifah.
Terdapat dalam surat An-Nisa ayat 105 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wala takul lil khainina khasima, yang artinya sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Gitu Bu. Ya, terima kasih Mbak Latifah. Yang selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi Al-Quran sebagai peringatan. Maksud dari peringatan apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa enggak? Ada yang tahu? Saya mencoba. Ada yang tahu enggak? Oh, kalau enggak udah Bu Guru yang jelaskan. Sebagai peringatan itu maksudnya apa? Sebagai pelajaran yang telah lalu. Kan ada dulu umat-umat terdahulu itu yang sudah diberi adab oleh Allah, diberi peringatan, yaitu ada yang berupa ditenggelamkan di Laut Merah, ada yang dihujani gunung batu dan lain-lain. Itu banyak sekali dalam Al-Quran. Contoh dalam Al-Quran itu ada yang menjelaskan tentang Fir'aun. Ada yang tahu Fir'aun itu siapa? Raja. Ketika zaman Nabi siapa? Nabi Musa. Nah, ketika itu kan Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan. Berarti kan zaman dulu kan orang-orang itu pada patuh sama Fir'aun. Itu salah atau benar kira-kira? Salah. Dia nggak mau mengikuti Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa itu dikejar, ketika sampai ke lautan, laut itu dibelah Allah menjadi dua. Setelah dibelah, kan Nabi Musa lewat dalam laut itu, melewati, kemudian setelah Nabi Musa sudah sampai ujung, Fir'aun masih tengah, dan kemudian itu dijadikan satu lagi. Nah, kemudian dia ditenggelamkan, tapi jasadnya masih bisa diselamatkan, masih bisa dibuat pelajaran. Sekarang kan ada di museum kan itunya Fir'aun. Nah, kita bisa lihat dari peristiwa tersebut apa itu hikmahnya kan bisa diambil. Nah, itu di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, yaitu tujuan dan fungsi Al-Quran sebagai untuk peringatan. Coba Mbak Sofi dibacakan. Al-Quran sebagai peringatan terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Artinya, inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman. Sudah Bu. Ya, terima kasih Mbak Sofi. Tepuk tangan semuanya. Selanjutnya yaitu Ibu akan membentuk kelompok menjadi 2. Kita berhitung ya, dari Mbak Isna. 1, 2, 1. Kemudian gabung dengan kelompok yang tadi disebutkan. Ayo, kelompok Ya, 1 Bu. sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini. Ya, Bu. 2. Coba 2. 2 tok. Satu dari 3. Agak mepet. Nah, sudah. Kelompok 1 mana suaranya? Yeay. Kelompok 2. Ya, kelompok 1 silakan ambil dulu. Maju. Jika. Ya, ambil 1 ya. Sudah deh. Kelompok 2 silakan. Siap gerak. Ya, jangan dibuka dulu. Ya, boleh dibuka dulu. Nah, setelah dibuka, nanti didiskusikan dengan kelompoknya ya. Ya.
dulu yang maju. Kelompok 2. Kelompok 2. Ya, kelompok 2 silakan maju. Dari kelompok 2, yaitu apakah tujuan dan fungsi Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, sebagai sumber ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi manusia. Yang kedua, sebagai petunjuk bagi orang yang beriman. Yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya lahir untuk menedarkan keteduhan, memberi ketentraman dan menciptakan kedamaian. Yang terakhir, sebagai obat dari penyakit dan permasalahan hidup. Sudah, Bu. Terima kasih Mbak Sofi. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 1. Cantika. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, yang soalnya itu apakah tujuan dan fungsi Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, sebagai dasar pengetahuan bagi orang beriman. Yang kedua, tempat kembalinya suatu masalah. Dan yang ketiga, jalan kebenaran dan keselamatan. Demikian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Sama-sama. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah paham semua ya? Ya, Alhamdulillah. Sekarang ada yang menyimpulkan. Siapa yang bisa? Saya, Ibu Mbak Intan. Yuk Mbak Intan disimpulkan. Al-Quran itu ada 2, yaitu sebagai kedudukan dan tujuan dan fungsinya. Kalau kedudukan itu sebagai sumber pokok agama Islam. Nah, dalam sumber pokok agama Islam itu ada 2, yaitu secara global dan secara tafsir. Kemudian tujuan dan fungsi Al-Quran itu sebagai petunjuk, kemudian sebagai sumber pokok ajaran agama Islam, kemudian yang terakhir ada sebagai peringatan. Oke, terima kasih Mbak Intan. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, selanjutnya buka buku halaman 12. Rom 1 sama Rom 2. Ya, buat PR ya, minggu depan dikumpulkan. Iya, Bu. Kalau nggak mengumpulkan gimana, Bu? Ya nilainya 0. Nol. besok aku pergi ya, nggak bisa mengerjakan. Ya, kan bisa nanti malam. Boleh gitu. Nanti Ya kan dapat masih nilai, 1 minggu. nanti dapat nilai 0. Dapat nilai 0, nanti nilainya Nanti merah. kamu nggak naik kelas. Coba telur. Enak dong. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan tasbih dan hamdalah bersama-sama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam